Silakan, saya tunggu kalaupun memang itu. Oke, Mas mau ditunggu. Saya buktiin ke Mas kalau Mas nantangin. Loh, kok jadi saya nantangin sampean yang ngomong tadi ayo berantem? Ya kebalik mas. Masa nggak bisa yang benar? Bukan nuduh, memang seperti itu kan. Nah, saya cuma nanya baik-baik. Yang nyuruhnya siapa itu, gitu doang udah selesai. Kalau udah, nah, baiklah, silakan pergi, serang tuan. Tapi setelah berobat itu saya sama keluarga itu malah ngerasa nggak enak, gelisah, terus gak jelas. Dan saya berobat itu nggak tahu itu dukun atau ustadz, saya nggak tahu ini teh Cang. Emang udah lama ininya, sakitnya udah berapa tahun? Kalau sakitnya udah lumayan lama, cuman kan ada yang ngasih tahu katanya berobat ke situ, tapi tahunya malah setelah pengobatan yang dirasakan itu malah ada yang ganjal dan bilangnya itu kayak ustadz, tapi setelah saya rasakan kayaknya itu nggak tahu dukun, nggak tahu ustadz beneran. Iya. Itu yang rekomendasiin siapa? Saudara atau siapa ke situ? Tetangga. Jadi ini saya harus gimana ya? Video. Soalnya sekarang di rumah jadi setiap malam itu dari maghrib ke sana kayak gelisah, terus kayak malah gak tenang. Dari ini harus gimana ya? Saya udah bingung. Oke. Saya minta tolong banget. Berarti memang sakitnya udah lama, nah, dan ada kejanggalan dengan sakitnya gitu. Iya. Jadi gimana ya? Ini saya malah bingung. Oke. Nanti paling saya rekomendasiin untuk beli serbuk sucinya. Terus yang kedua, ada kontak orang yang ininya nggak? Orang yang kemarin berobat ke sananya nggak? Jadi waktu kemarin WhatsApp-nya. berobat itu saya lewat tetangga. Jadi yang suka menghubunginya tetangga saya, Chan. Tolong nanti kirimin nomornya ya ke sini, mintanya ke tetangga ya. Nanti saya tunggu. Iya. Ya udah, yuk. Iya. Jadi kieu Wak, kapan dia teh nge-WA terus ke saya teh. Katanya penyakitnya dia teh teu wajar. Itu teu wajar karena posisinya dia ada problem sama saudaranya. Sampai nge-WA ke saya teh sampai habis usahanya, sampai turun bangkrut lah gitu loh. Cuman dia tetap masih punya aset untuk dia bisa hidup lah gitu. Wah, kayak gitu. Terus disaranin sama tetangganya untuk berobat gitu. Nah, ini kan kayak janggal, Pak. Ini yang tetangganya ini nyuruh berobat ke tempat yang itu. Iya. Belum berobat ke tempat itu. Kayak gitu. Kirain apa tadi rame-rame tadi? Makanya saya onton aja. Kan itu yang ini, yang sakit. Konsultasi. Cuman dia sakitnya nggak wajar. Beberapa kali ke medis nggak ada insiden apa, nggak ada mengarah ke penyakit medis, jantung enggak, ini enggak gitu, tapi kepala teh kayak pusing, nanti kayak muter terus, ini katanya disebut migrain, bukan migrain kata dia, ngomongnya gitu. Biasanya kan kalau kayak sakit kepala biasa diobatin obat warung lumayan mending, ini enggak sama sekali gitu.
Nih ada nih, kasih nomor ininya, nomor apa namanya? Nomor si apa dukunnya itu bentar. Udah telepon ya? Halo. Oh bu, iya. Itu saya udah kirim nomornya aja. Oh iya. Iya ini lagi mau tak telepon ya, bentar. Ya, makasih ya, Cang. Yo sama-sama, yo. Cang ini di videoin nggak apa-apa? Hah? Di videoin? Dia yang buat video. Ah, harus jadi video tapi udah nanggung. Bentar. Kita telepon ya nomornya ya. Apa? Nomornya Telkomsel ya. Halo, assalamualaikum. Halo mas. Mohon maaf. Ini di sini nama kontak jenengan Pak Budi ya? Ya, gimana mas? Ada perlu apa saya sendiri? Oh enggak, ini mau nanya. Emang suka ngobatin orang mas? Apa gimana? Iya, betul saya suka ngobatin orang. Suka ngobatin orang. Biasanya ngobatin apa aja mas? Kalau boleh tahu? Saya segala macam penyakit sih mas. Apa aja bisa sama saya mas. Ngobatin apa ngakak-ngakak? Cuma cari duit. Hah? Konsepnya gimana mas? Enggak, itu mah bukan. Gini, pernah ngobatin atas nama Ibu Ayu nggak? Ibu Ayu, oh iya, itu pasien saya mas. Gini mas, itu kan dari udah 2 hari ke belakang dia konsultasi terus sama saya WA-an. Nah, cuman menurut dia ketika berobat itu malah semakin janggal katanya gitu. Itu kenapa mas? Maksudnya bisa disembuhin nggak, diatasin nggak mas? Mohon maaf, ini mas ini siapa ya? Keluarganya Bu Ayu atau siapa? Ya saya pamannya. Oh gitu, bisa, itu bisa disembuhin. Masih tahap proses. Bisa. Ditunggu aja. Iya, tapi kan maksudnya gini. Kenapa sih waktu saya lihat kok kayaknya ini bukan untuk diobatin mas, malah tambah parah gitu. Saya lihatnya ke sana. Sengaja itu macam. Iya, itu proses mas. Itu juga pasien saya, jadi saya yang lebih tahu. Untuk mas kan sebagai pamannya ya harus ditunggu aja gitu. Soalnya kan nggak instan. Dia tahu saya nggak instan. Tapi dia berobat ke jenengan itu katanya udah habis banyak. Ya, namanya juga berobat mas. Wah itu mah cari keuntungan itu mah. Maksudnya gimana mas kok itu? Malah Iya. saya nggak percaya sama saya. Ya gini aja deh, saya udah tahu dari hasil petunjuk yang ada di dalam diri saya, jenengan itu disuruh siapa untuk menaruh penyakit yang nggak wajar di Bu Ayu, siapa yang nyuruh? Kok masnya malah jadi nuduh saya yang nggak benar gitu? Bukan nuduh, cuman memang itu yang saya dapatkan jawabannya gitu. Belum masnya belum belum masnya kan cuma sebagai keluarga, cuma orang biasa. Saya yang lebih ngerti. Iya, saya juga ya sedikit ngerti lah gitu loh dengan hal-hal semacam itu. Ngerti apa mas? Masa gue malah kayak nuduh saya yang nggak benar gitu? Biasa. Mas ngerti apa emang? Ya saya nggak nuduh, cuman itu hasil dari penelusuran saya seperti itu. Apa mas? Udah lah, masnya tuh nggak usah ikut campur. Ditunggu aja pengobatannya, ditunggu prosesnya. Itu pasien saya, keluarga masnya yang mau sabar bantu doanya aja. Urusan saya itu, nggak usah so tahu masnya. Yang udah jelas kan. Oh nipu dia menjaga udah nipu. Jadi gimana pertanggungjawabannya terkait penyembuhan itu? Saya akan menjawab tenang, pokoknya pasti bisa sembuh. Cuma butuh proses, jadi mohon ditunggu. Iya. Nggak usah, yang nggak saya macam-macam deh.
Tapi kan saya lihatnya di situ bukan nyembuhin mas, malah nanam penyakit. Ngelibatin makhluk gaib lagi, itu yang saya lihat. Masa setelah berobat dari situ langsung sering banyak gangguan? Masih nuduh saya nggak benar. Enggak, kita buka-bukan. Kita buka-bukan aja mas. Yuk sekarang tinggal ini aja deh. Oh, jujur. Maunya gimana gitu. Saya minta pertanggungjawabannya untuk bisa diambil kembali piaraan kamu yang ditempel di kepalanya Bu Ayu. Peliharaan siapa? Kata siapa? Kok masih soto yang apa sih? Malah so tahu sekarang. Benar. Bukan sotoy, emang seperti itu. Sekarang gini deh, kamu bisa ngelakuin apa ke saya sekarang? Masih mau saya bikin gimana? Masih kok kayak nantang ya? Masih ini siapa sih? Keluarganya bukan kok kemana kayak nantang? Pamannya saya, keluarganya juga. Kalau pamannya berarti kan keluarganya mas. Iya betul, tapi saya kemarin keluarga Bu Ayu datang ke saya juga baik-baik, nggak kayak gini. Ini siapa sih sebenarnya? Mas, kalau baik-baik gak mungkin Bu Ayu itu minta bantuan terhadap Cang Ian. To the point aja deh. Langsung Siapa jujur yang aja. nyuruh? Jujur aja. Yang nyuruh jenengan untuk membuat Bu Ayu kayak gitu siapa? Nggak ada yang nyuruh. Nggak masih maunya gimana sih sebenarnya? Ngajak berantem menantangin saya. Dari tadi baik-baik kok. Masih malah nuduh saya nggak benar gini. Oh, Ini ikut campur mas. ngajak berantem. Pengennya ngajak berantem kayak model apa nih? Sama-sama. Mau berantem dari gimana? Sama. Mau main fisik Ayu, mau ngadu ilmu Ayu. Ngadu ilmu kan. Ilmu yang paling kuat gitu. Oh, Iya. kalau main fisik mungkin terlalu jauh ya. Tapi kalau ilmu ya coba deh mas. Saya nggak tahu saya nggak tahu sampean di mana, lagi ngapain, lagi di ruangan seperti apa. Nah sampai juga harus bisa menilai saya di sini seperti apa. Silakan, saya tunggu. Kalaupun memang itu. Oke. Mas mau ditunggu. Saya buktiin ke mas kalau mas nantangin. Loh, kok jadi saya nantangin sampean yang ngomong tadi ayo berantem? Gak kebalik mas. Mas nuduh saya nggak benar. Bukan nuduh, memang seperti itu kan. Nah, saya cuma nanya baik-baik. Yang nyuruhnya siapa itu, gitu doang udah selesai. Kalau udah, saya juga kan cuma pengen nanya itu doang, nggak lebih. Mas mau tahu siapa yang nyuruh? Iyalah. Kalau mas bisa ngalahin saya kasih tahu siapa yang nyuruh. Ya udah, Mas ngajak berantem saya ladenin aja. ya udah, silakan ditunggu ya. Yo, assalamualaikum. Pengen tahu. Ini masalahnya dia apa Cang dengan sombongnya mau ngadu ilmu apa ngadu fisik? Astagfirullahaladzim dengan sombongnya. Kalau saya sih lebih ke menyarankan kita ngadu kelereng. Nah bener Cang, bener. Kalau nggak kerambol aja kan. Kerambol. Allahu Akbar. Ini gimana? Kita tunggu. Nanti bisa ngerasain kalau ada energi yang beda. Berarti memang dia mau nyoba adu tanding. Gitu. Adu tanding. Astagfirullahaladzim. Aneh, dia dengan lantang sombongnya ngadu ilmu Cang. Yang udah nggak beresnya dia mengatasnamakan gitu loh. Itu orang benar. Saya nyembuhin bahwasannya Bu Ayu itu pasien saya. Harusnya Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullah. Cang, kok panas Cang?
Cang, kok panas? Tadi lagi hujan. Masa? Astagfirullahaladzim. La ilaha. Allahu Akbar, la ilaha. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu disuruh oleh Tuhan kamu untuk datang ke sini. Nah, Sekarang saya nyuruh balik untuk kau serang balik tuanmu. Kalau enggak, kamu bisa lihat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau apa enggak? subhanallah. Astagfirullah. Subhanallah. Nah, baiklah. Silakan pergi. Serang tuanmu. Yang barusan apa itu, Cang? Udah, kita tinggal tunggu. Kiriman apa? Hah? Dia sengaja datang ke sini. Ya itu dari hasil tantangan. Dia kan yang mulai ngajak berantem. Mau adu fisik atau mau adu kekuatan, ya itu buktinya seperti itu. Kayak gitu. Berarti si orang tersebut dia udah bersekutu berarti. Dengan bangganya dia mengatasnamakan agama untuk menyembuhi orang, tapi malah dia itu bersekutu dengan iblis, dengan jin yang mirisnya mengatasnamakan. Dia miara. Oh nyara. Emang pengabdiannya dia itu bukan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi pengabdiannya dia itu sama bangsa jin. Seperti halnya kita punya motor dirawat, Iya. dicuci, sama kayak gitu. Orang miara tuyul juga kan kayak gitu. Tapi ini langsung adem lagi. Nanti kalau dia datang, suasana di rumah ini panas lagi nggak, Cang? Kalau dia balik nyerang, pasti kayak gitu lagi. Kalau dia balik nyerang. Ini jam 17.53 gitu. Bentar lagi azan maghrib. Jam 18.15. Nggak nyangka lah. Dia berarti memanfaatkan untuk mengobati orang itu, dia ngambil keuntungan. Iya. Yang Dan saya- hasilnya bagi dua sama orang yang nyuruhnya. Ada urusan sakit hati nih. Orang-orang terdekatnya tapi nggak tahu siapa. ini ada efek nggak, Cang, untuk kedepannya. Takutnya di sini jadi diteror gitu, Cang. Banyak. Sekarang kalau misalkan penjahat diambil pisaunya, dia paling hanya bisa menggunakan badannya. Sekarang intinya dukunnya aja dulu yang disuruhnya untuk celakain Bu Ayu. Jangan ah? Betul. Iya, Pak. Sekarang intinya itu aja dulu. Masa? Ini masih di video ya? Tapi nggak apa-apa, nak. Biar tahu si dukun itu. Dia kenapa nggak jujur gitu? Kalau dukun, ya kan, Cang? Kalau ustad, gitu masalah. Bukan permasalahan dia dukun atau apapun itu Iya. profesinya. Nah, Kalau selama itu bermanfaat dan ngebantu orang, aman. Ya, untuk nolong orang itu nggak perlu untuk benar dulu, Pak. Orang jahat juga kalau niatnya nolong orang, ya lakukan aja. Tapi yang penting jangan gunakan kejahatannya. Gitu. aneh loh. Yang
lebih anehnya lagi, tetangganya nyuruh berobat ke dukun Budi itu. Itu agak mendingan itu ketika dikasih serbuk suci itu, Wak. Dia kan beli 15 paket. Itu agak mendingan, cuman sewaktu-waktu bisa kerasa gitu. Nelpon. Kenapa lagi? Apa? Halo, gimana? Kenapa? Apa tuh Pak? Mas udah mas, Udah apa? minta maaf mas, saya nyerah mas. Hah? Loh, nyerah kenapa? Saya nggak ngelakuin apa-apa di sini. Udah mas, saya tahu ya. Ini dari mas. Saya batuk darah, darah saya sakit mas. Udah mas, saya mau udah mas, saya minta maaf. Loh, itu mah kan kerjaan piaraan kamu sendiri yang dikirim ke sini. Saya mah nggak ngirim apa-apa ke situ. Itu mah piaraan kamu balik lagi ke tempat kamu, mau silaturahmi. Iya mas, saya tahu ini mas, benar. Tapi mas yang nyuruhnya, tolong udah mas. Oh, Kenapa? sekarang siapa yang nyuruh yang kamu dibayar sama siapa untuk nyakitin Bu Ayu? Saya dibayar sama Rian mas. Rian. Oh, udah. Kalaupun memang itu yang nyuruhnya, ya. Tolong bantu ini, tarik lagi mas. Berarti itu ngasih saudaranya Bu Ayu kan? Iya betul mas. Oke. Dia nyuruh saya. Ya udah. Karena dia bilang dia nggak suka sama pencapaiannya Bu Ayu. Oh, dia nggak suka sama pencapaiannya Bu Ayu. Iya mas, tolong saya mas, tarik ayo disuruh pergi mas. Loh, itu kan piaraan kamu, masa saya yang narik, aneh. Tapi mas yang perintah untuk balik ke sini, dia nggak mau nurut sama saya mas. Nggak mau nurut sama kamu yang ngempanin, kamu yang ngasih makan, kamu yang ngasih sajen, kok masa nggak mau nurut sama tuannya, aneh. Iya tahu mas, dia sakit darah saya mas. Saya batuk darah. Ya udah, kalau gitu ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Oke, semoga kamu selamat ya. Assalamualaikum. Aneh. Dia yang punya peliharaan menyerang gitu ya, tapi dia nggak bisa untuk menjilakannya langsung. Kok bisa kayak gitu? Nah, sekarang kan orang yang mau nyerang sayanya itu dia tahu di saya itu ada siapa gitu loh, Wak. Di saya itu melihat siapa, bukan melihat kodam, bukan melihat ini. Yang kita lihatkan adalah nur, cahaya, gitu loh. Cahaya siapa? Cahaya dari Gusti Allah, Wak, gitu loh. Yang akan menyilaukan seluruh para penghuni bumi saat dimana melihat cahaya tersebut, gitu. Jadi pada intinya ini sebetulnya ini jarang banget lah hal-hal semacam ini. Ini yang tidak diketahui sama orang-orang. Kalau kita di rumah itu apa aja yang kita urusin gitu. Kayak habis ini kita kan harus berangkat gitu, ya. Nanti habis maghrib bisa, nanti bisa di jalan kita maghrib dulu di rumah langsung kita makan. Ini kan bentar lagi maghrib. Oke. Ya terus gitu Wak. Ini bentar lagi maghrib. Siapkan asal. Itu yang anehnya loh. Ini loh, jadi yang anehnya si dukun lah ya, kita sebut dukun, ngirim ke sini setelah dikirim balik sama Cang Ian ke pemiliknya, malah kewalahan loh. Aneh loh, bagi saya aneh loh Cang Ian ini. Jadi istimewa.
ini makhluk jin seperti itu kalau sama tuannya dia pasti manut. Ini kok sama Cang Ian gitu kan, diapakan loh itu. Padahal kalau misalkan itu orang itu baru bertemu gitu, Iya benar. udah langsung simak gitu. Biarlah kita yang mudah-mudahan kita berdoa si Pak Budi tersebut mudah-mudahan dia bertobat Betul. Amin. dan kembali lagi ke jalan Allah. Amin. Kita yang harapkan walaupun dia profesinya lah ya, dia seperti itu, kita akan terus mendoakan yang terbaik buat Pak Budi. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terkabulkan, dia bisa berubah, dia bisa bertobat. Seperti itu Mas. Betul. Juga udah terlanjur divideoin. Tadi kan harusnya nggak usah divideoin gitu kan. Iya. Tapi nggak apa-apa lah. Tadi kan rame-rame itu Iya. dia nelfon. Iya, saya juga tadi lagi ngasih makan ikan di sini tuh. Oke lah, masa gitu aja. Kita prepare untuk sholat maghrib dulu karena bisa kita harus berangkat. Oke, siap. Yuk.